Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat datang di Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Rumah bagi generasi muda yang siap mencetak prestasi dan melahirkan inovasi. Di Unipi, kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya soal ruang kelas, melainkan perjalanan untuk membentuk karakter, menggali potensi, dan menyalakan mimpi. Dengan semangat menciptakan insan yang cerdas, berdaya saing global, dan berakhlak mulia. Unipi hadir sebagai mitra terbaik dalam meraih masa depan. Baik teman-teman kita di sini sedang menjalankan tugas mata kuliah statistik bisnis. Kita belajar bagaimana mengolah data agar bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Salah satu materi penting yang akan kita pelajari adalah teknik pengumpulan data. Karena tanpa data yang tepat dan akurat, analisis statistik tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Di sini, kita akan mengenal berbagai metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, survei, hingga eksperimen. Dengan memahami teknik ini, kita dapat memastikan data yang kita gunakan valid, relevan, dan dapat dipercaya. Sehingga hasil analisis bisnis menjadi berkualitas. Yang pertama ada Raisa Adrevo Putri. Yang kedua ada Komalasari. Yang ketiga ada Christina Amanda Vigesmari. Yang keempat ada Aldo Agustian Artiansyah. Yang kelima ada Lita Surya Lestari. Yang keenam ada Sudario. Yang ketujuh ada Salsabila Putri Parlincia. Yang terakhir ada Rimansyah. Baik, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang dikumpulkan harus relevan, sesuai dengan tujuan penelitian, valid, benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan yang ketiga, reliable, yaitu konsisten jika diuji ulang. Selanjutnya, tujuan teknik pengumpulan data ada 5. Yang pertama, mendapatkan data yang akurat dan relevan. Yang kedua, menjaminkan validitas dan rehabilitas penelitian. Yang ketiga, menyediakan dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang keempat, mengurangi bias dan kesalahan penelitian. Dan yang kelima, membantu penelitian memahami fenomen secara menyeluruh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis data beserta contohnya. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya, yaitu terbagi menjadi 2 contoh. Yang pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek dan objek peneliti. Yang kedua, yaitu data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Yang kedua, berdasarkan sumbernya, yaitu contohnya data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, data eksternal, yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya, ada 2. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka pasti, sedangkan kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka. Yang keempat, berdasarkan waktu pengumpulannya, ada 2. Cross section atau
insidensial, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu. Dan yang kedua, data berkala atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau cenderung keadaan atau peristiwa kegiatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengumpulan data berdasarkan jenis cara pengumpulannya. Yang pertama yaitu ada wawancara, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui luring atau tatap muka atau disebut offline dan tanya jawab langsung antara peneliti atau penyurvei dengan narasumber. Adapun secara daring yaitu bisa disebut online, dapat dilakukan dengan media berupa email, video call, dan melalui Zoom, Skype, dan Google Meet. Selanjutnya ada dua jenis wawancara. Yang pertama wawancara terstruktur dan yang kedua ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Dan yang kedua, peneliti sudah membuat daftar pernyataan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan sebagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain. Dan yang kedua, wawancara tidak struktur yaitu seperti informasi bebas. Dan kedua, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik. Selanjutnya, metode pengumpulan data berdasarkan jenis cara pengumpulannya. Yang kedua, observasi. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang lebih utuh dan kompleks disebabkan oleh banyak faktor yang terlibat pelaksanaannya. Karena tidak hanya mengukur sikap dan responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Dan observasi dilakukan pada jumlah objek yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya, jenis observasi ada dua, yaitu participant observation, yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Yang kedua, non-participant observation, yaitu penelitian yang tidak terlibat langsung. Saya akan membahas metode pengumpulan data berdasarkan jenis cara pengumpulannya. Yang ketiga, angket kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya, jenis kuesioner ada tiga. Yang pertama, kuesioner terbuka, memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Dan yang kedua ada kuesioner tertutup, pilihan jawabannya untuk dipilih oleh objek penelitian. Kuesioner ketiga, semi terbuka, pilihan jawabannya telah diberikan oleh penelitian, namun objek penelitiannya telah diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan mereka. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode pengumpulan data berdasarkan cara pengumpulannya. Yang keempat yaitu study dokumen. Metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian, namun dari berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis study dokumen. Dibagi menjadi dua, yang pertama itu dokumen primer, dokumen yang dituliskan oleh orang yang secara langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi. Yang kedua, dokumen sekunder, dokumen yang dituliskan berdasarkan oleh cerita atau laporan orang lain, misalnya biografi. Selanjutnya kita akan belajar tentang berdasarkan banyaknya data yang diambil. Dibagi menjadi dua, yang pertama itu sensus, yaitu pengumpulan data yang diambil melalui elemen anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki. Yang kedua sampling, cara pengumpulan data dengan mengambil berbagai elemen untuk atau anggota populasi untuk diselidiki. Selanjutnya kita akan membahas cara penyajian data. Yang pertama ada narasi atau teks, penyajian data dalam bentuk cerita atau paragraf, di mana informasi disampaikan melalui kalimat. Nah, yang kedua ada tabel, kumpulan data angka yang disusun dalam baris atau kolom sesuai kategori-kategori tertentu. Yang ketiga, diagram atau grafik, representasi visual dari data yang menggunakan gambar seperti diagram batang, garis, atau lingkaran.
Selanjutnya kita akan membahas penyajian data dengan tabel. Yang pertama ada tabel frekuensi. Tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Nah, selanjutnya ada tabel klasifikasi. Tabel yang menunjukkan atau membuat pengelompokan data. Nah, yang ketiga ada tabel kolerasi. Tabel yang menunjukkan atau membuat adanya kolerasi atau hubungan antara data yang disajikan. Keempat ada tabel kontingensi, yaitu tabel yang menunjukkan atau membuat sesuai dengan rinciannya. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan penyajian data dengan grafik. Yang pertama, yang paling atas itu ada diagram batang. Jadi, diagram batang ini untuk membandingkan jumlah antar kategori. Dan yang kedua itu ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini untuk menunjukkan bagian atau persentase dari keseluruhan. Dan yang terakhir itu ada diagram garis. Diagram garis ini untuk menunjukkan perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari materi-materi teknik pengumpulan data, di sini saya akan memberikan kesimpulannya. Jadi, teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Pemilihan metode seperti wawancara, observasi, kuesioner, maupun dokumentasi harus disesuaikan dengan tujuan penelitian agar data yang dihasilkan valid, reliable, serta mampu menjawab permasalahan penelitian secara menyeluruh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.